I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Hai teman-teman, kita akan mewawancari salah satu UMKM salah satunya dalam materia. Sekarang berfokus pada yang fashion yang mempunyai dari brand store dan hotel. Fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. Jadi peradaban kelasnya ini semester 2 dapat tugas dari Pak Murud untuk mewawancarai dari orang-orang yang sudah berprestasi dan sudah baik-baik di atas yang saya sama atau di besarnya dan prosesnya. Baik Kak, boleh perkenalkan siapa sih nama Kakak? Oke, perkenalkan nama aku Muhammad Ferdian Islahi. Saya tinggal di Jati Sawit, Bumayu. Cita-cita kakak dari profilnya dari lulusan mana ya kak? Kalau lulus kuliah saya lulus di Universitas Peradaban Bumayu. Sama seperti kalian yang lagi studi di sana. Sejak kapan Kakak memulai usaha ini? Mulai usaha dari tahun 2016, itu berawal dari mulai lulus SMA. Pada saat itu saya pernah kuliah di salah satu universitas di Semarang. Nggak usah saya sebutin universitasnya, yang pasti sebelum saya kuliah di Universitas Peradaban, saya pernah kuliah di sana. Terus dari sana saya keluar, bingung mau ngapain, daftar kerja sana sini nggak pernah ada panggilan. Akhirnya saya memutuskan buat usaha. Pada saat usaha pun juga itu pada saat awal bener-bener bingung karena nggak punya modal sama sekali. Terus juga dukungan dari orang tua pada saat itu kan masih down lihat saya yang keluar dari kampus, tapi saya meyakinkan diri untuk bisa menekuni usaha yang saya jalankan pada saat itu. Pas lulus sekolah SMA, emang udah kepikiran juga buat bisnis, tapi baru bisa dijalankan pada saat keluar dari universitas yang di Semarang. Oke, Kak, apa sih yang membuat Kakak terinspirasi untuk membuka usaha ini? Saya jelaskan dulu ya. Untuk yang pertama, saya masuk di bidang fashion. Itu usaha fashion distro. Terus itu sudah berjalan sekitar 6 tahun. Pada saat itu benar-benar mulai dari nol, dari uang 150.000. Dan itu mulainya dari dropship dulu. Kita ngambil barang di orang, 1 minggu itu sekitar 2 lusin, 3 lusin gitu. Nanti kalau udah ada modal kita jadi reseller. Jadi reseller itu kan kita ngambil barang di orang tapi udah bayar dulu. Beda sama dropship. Kalau dropship kan kita cuma ngambil fotonya di orang, nanti kita jual lagi gitu. Nah itu sedikit demi sedikit alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang ini gitu. Terus kalau di saat ini juga saya lagi menggeluti usaha di bidang fashion juga, tapi beda apa ya? Anak yang sekarang bilangnya apa ya? Thrifting ya? Lebih kayak thrifting gitu. Barang second dari Korea sama Jepang gitu kan. Karena aku juga usaha juga melihat dari peluang yang lagi anak-anak muda itu cari itu apa gitu. Terus kan kalau misalkan kita mau bikin usaha itu kan kita harus cari dulu yang dicari sama konsumen. Kebetulan saya lebih prefernya ke anak-anak muda. Kenapa ke anak-anak muda? Karena yang gampang di apa ya? Udah. Ya digoda bisa, terus juga diiming-imingi lebih gampang gitu. Beda sama orang tua. Mungkin kalau orang tua kan udah mikirnya buat beli beras, buat beli Kebutuhan anak, sehari-hari. ya kebutuhan sehari-hari juga gitu. Terus juga kalau misalnya anak muda kan masih minta di orang tua, terus juga belum bisa berpikir besok buat beli ini gitu kan. Kalau misalnya orang tua ya masih mentingin keinginan buat cari perhatian buat orang lain kan. Fashion kan itu penting banget buat kita sendiri. Jadi dari Kakak sendiri hanya berfokus pada satu bisnis atau membuka bisnis yang lain, usaha yang lain?
Kalau saat ini dua bisnis, fashion sama makanan. Tapi kalau yang makanan itu angkringan, cuma belum berjalan lama, masih ya merintis lah, bisa dikatakan merintis, baru 4 bulanan. Karena aku mulai bisnis pun juga pasti rata-rata dari nol semua, nggak pernah saya modalin. Jadi kayak misalkan beli gerobak itu bekas, terus juga beli kompor itu bener-bener dari profit yang didapat gitu. Sama juga sama yang pakaian juga kayak gitu. Dari yang thrift kemarin itu modalnya cuma 750, sekarang bisa lebih dari itulah, cukup lah buat biaya operasional sama karyawannya, itu cukup. Untuk karyawan sendiri udah ada berapa ya? Untuk karyawan saat ini ada 6 orang. 6 orang itu dibagi 3, admin marketing, terus shopkeeper sama manager gitu. Berarti di situ udah ada toko online-nya kalau ada yang beli dari jauh, misal dari beda Iya. kota, antar kota. Bisa dipesan lewat online gitu. Bisa, soalnya kita dari awal juga emang fokusnya di online, cuma kan dulu emang benar-benar saya pegang sendiri, saya kewalahan, terus juga karena keterbatasan kemampuan, nggak mungkin kan kita terus-terusan pegang semuanya sendiri gitu. Apalagi kan kalau kita fokusnya ke bisnis bukan ke dagang. Kalau dagang kan kita apa-apa sendiri gitu, kayak jualan bakso lah, layanin sendiri, terus bikin adonan sendiri gitu. Kalau misalkan bisnis kan kita harus kayak Membutuhkan tenaga kerja gitu kan. terus juga harus bisa tersistem gitu, kayak misalkan di bagian editing sendiri, di bagian marketing sendiri, terus itu kan harus dipikirkan gitu kalau misalkan ke bisnis. Nah itu juga kalau misalkan kita pengen bener-bener mulai dari nol kan kita harus konsisten juga. Kalau misalkan kita masih masih suka main-main, ya main boleh, cuman kan kalau misalkan terlalu sering main terus juga kita nggak bisa ngimbangin sama zaman sekarang, apalagi marketing online zaman sekarang kan kita harus ngikutin terus perkembangan marketing juga sekarang cepet banget sih. Untuk angkringan sendiri, Mas Ferdi sendiri atau sama siapa? Kalau angkringan kebetulan masih awal, masih saya pegang sendiri sama karyawan satu. Di dalam usaha kakak ini apa sih yang menjadi kendala? Kendala Iya. yang mana ini? Yang fashion dulu. Yang fashion. Kalau dari dulu sih kendalanya setiap tahun pasti ada kendalanya, pasti beda-beda Mbak. Kayak contohnya ya, pas kemarin ada COVID. Itu kan emang di fashion distro udah jalan 3 tahun, cuman ketabrak sama COVID pas tahun 2019. Itu jadinya kita harus putar otak. Kenapa sih, gimana sih caranya supaya kita tetap jualan, Jalan gitu. ya berjalan. Nah itu kan masalah juga, kayak kita harus gencarin di online-nya, tapi kan banyak orang lain yang jualan di marketing juga, marketing online. Hampir semuanya dulu jualan sama, jadi benar-benar kerasa banget lah. Juga kita ngelihat pendapatan dari masyarakat kan lagi turun. Ya. Nah itu gimana caranya kita harus tetap bisa jualan, ya kayak ngadain diskon, terus juga ngasih voucher diskon, terus juga bisa diantar COD sampai ke rumah langsung, voucher gratis ongkir, ya banyak lah yang lain. Kalau misalnya kita fokusnya di online, kalau di offline udah jelas pada saat itu emang agak susah karena ya mau keluar rumah aja Keterbatasan untuk keluar gitu. Kalau di angkringan itu masalahnya masih di SDM-nya. Jadi di dalamnya kita belum bisa ngatur kayak waktu. Kadang harusnya buka jam 4, tapi kadang buka jam 5. Masalahnya masih banyak di sini. Terus yang harusnya stok bahan bakunya udah ada tapi habis belum dibeli gitu. Ya masih banyak yang harus dibenahi sih kalau di sini. Kalau di thrift yang second, permasalahannya itu di stok barangnya itu kalau misalkan diimport di aplikasi di kasirnya itu masih agak bingung karena barangnya itu kan hampir semuanya banyak banget ya, beda-beda. Kalau di distro kan enaknya kita nginput aja udah langsung dari sananya kan enak. Misalkan harga sekian,
masuk barangnya sekian. Kalau di barang thrift kan kita harus masih intake sendiri, terus nyetrika, nyuci, itu masalahnya di situ. Kalau masalah kendala yang lain sih kayaknya nggak ada sih. Rugi juga alhamdulillah nggak pernah rugi. Kalau rugi mah di sini, kalau makanan masih rugi, siap rugi. Ya ibaratnya kayak makanan satu hari kan emang harus habis Habis. gitu. Kalau pakaian mah mau sampai 1 tahun pun nggak kan busuk kan gitu. Tapi kan kita punya misalkan kayak 3 bulan itu harus keluar gitu barang. Gimana caranya? Mau ngadain diskon atau apa gitu. Biar barangnya itu selalu muter terus gitu. Kalau misalkan kita kayak gitu terus nanti kan barangnya nggak muter-muter. Kita mending jual harga modal daripada barangnya nggak muter. Paling gitu. Terus kalau kendala di saya pribadi pada saat itu masih kuliah ya, Iya. itu juga masih belum tersistem karena harus mikirin kuliah, terus juga mikirin karyawan, apalagi pas covid gaji karyawan kan pusingnya di situ. Terus pas skripsi juga pas akhir nggak bisa fokus ke situ gitu. Tapi tenang kalian, nggak usah mikirin skripsi dulu. Berarti kakak buka bisnis usaha ini sedari masih menjadi mahasiswa kak? Sebelum jadi mahasiswa. Bahkan sebelum menjadi Iya, mahasiswa? sebelum jadi mahasiswa. Itu pada saat sudah jadi mahasiswa udah ada karyawan? Belum. Berarti 3 tahun itu belum ada karyawan. Karena mulai dari nol mas. Jadi Masih belum merintis. punya ruko juga. Harus bangun ruko juga. Jadi kayak dulu itu cuma ada baju kalau nggak salah 10 piece. 10 pieces. Tapi kan itu hampir aku kayak sales sih mas. Jadi keliling-keliling, mau keliling kayak gitu ke Selawi, terus kaji barang, ke Wangon gitu. Jadi Intinya tidak gengsi gitu aja? iya nggak usah kayak gitu. Mau sampai malam jam 12 pun aku lakoni mas, bahasanya kayak gitu. Kalau udah komitmen mau usaha pasti rezeki mah nggak akan kemana. Iya. Berarti itu pembelian ruko itu juga hasil dari pendapatan usaha itu yang pertama itu kak? Iya, emang dari situ juga. Cuman kan dalam jangka waktu lama itu pas lagi bikin tokonya hampir 2 atau 3 tahun baru selesai. Harusnya kan 2 bulan selesai lah bangun toko kayak gini. Tapi karena memang benar-benar dari nol nggak punya modal sama sekali, ya udah dapatnya kayak gitu. Ya alhamdulillah bisa jalan. Yang penting mau sabar sih. berarti itu tiap keuntungan, misal dapat keuntungan 1 bulan 10 juta, yang dibagi itu yang misal berapa Ya persen ke misalkan perusahaan? buat toko 30%-nya dari profitnya ya. Dia 100% misalkan 10 juta, yang 30%-nya berarti kan 3 jutanya buat nanti nabung. Nanti yang 2 juta buat sendiri, yang 5 juta buat stok lagi. Jadi kalau misalkan yang 5 juta buat saya, stoknya 2 juta, nanti lama. Jadi mau nggak mau harus irit juga. Pernah tidak mengalami target nggak kak? Target hampir ya namanya usaha mbak. Kalau misalkan pengen target terus, ya gimana cara kita menanggapi masalahnya sih? Kan setiap bulan juga pasti beda-beda mbak. Kayak misalkan, kok ini kenapa ya turun gitu. Biasanya itu pas di awal bulan, pertengahan sama akhir bulan kita itu udah punya kayak apa ya? Udah tau lah intinya kalau misalnya awal bulan rame, kalau pertengahan ya standar, kalau pas akhir bulan itu ya sepi lah kayak gitu. Intinya harus bisa antisipasi, terus juga sama barangnya. Kalau misalkan kita barangnya kayak kurang diminati, ya udah mau nggak mau kita harus diskon, terus cari barang yang lain yang lagi diminati kayak gitu. Mengenai tadi target, apa sih solusi kakak ketika usaha kakak belum mencapai target tersebut? Kalau belum target, ya berarti ada yang salah dong sama produk. Kalau nggak sama produknya, sama marketingnya, sama SDM-nya, pelayanannya harus dicari semua. Ini masalahnya di mana gitu. Evaluasi ya. Evaluasi kayak gitu terus muter terus pusing mbak, beneran nggak usah bisnis kalau nggak mau pusing. Temenku aja bilang, kamu mah tiap hari mikirin bisnis terus gitu. Tapi kalau aku nggak mikirin bisnis tambah pusing mbak. Iya. Karena pikirannya gimana ya, udah mikirin karyawan, mikirin keluarga, pikirannya udah beda beneran.
pas lagi kuliah pun sama kayak gitu, harus mikirin diri sendiri, harus mikirin biaya kuliah, harus mikirin adik. Soalnya kan jujur saya juga udah nggak punya ayah ya, mau nggak mau tulang punggungan dipegang saya. Jadi pas lulus SMA ya udah itu, bahasa Jawanya babat alas lah. Beratnya nggak mau dilihat rendah sama orang lain sih, gimana gitu. Jadi mohon maaf banget ya kak, berarti ini kakak berasal dari keluarga yang memang sederhana gitu. Dan Ya, memang bisa. mulainya benar-benar dari nol bahkan minus ya. Iya, Iya Bang. nggak ada yang modalin sih. Soalnya kalau misalkan kita mau minta dimodalin sama orang lain juga, kalau misalkan kita ambil investor, kan aku belum tahu sistemnya seperti apa, mau nggak mau harus mulai dari nol. Ya dalam jangka waktu 6 tahun mulai dari nol, generasi pertama menurutku ya emang kayak gitu sih, hampir semua rata-rata kayak gitu. Mungkin kalau bisa jadi pembisnis yang besar butuh generasi 2 ataupun 3, mungkin anak saya, cucu saya gitu ya. Saya nggak berekspektasi tinggi sih, cuma menyiapkan aja. Untuk itu sih penjualan online-nya udah menjangkau seluruh Indonesia atau Kalau penjualan online seluruh Sudah Indonesia. diimpor gitu. Kalau impor enggak, karena kita kan produk lokal ya kalau yang distro. Terus juga Nggak terfikirkan buat impor gitu kak? kalau produksi Ekspor, sendiri ekspor. pasti ya, cuman kan kita belum ada ke situ. Terus juga belum berani ngelangkah ke situ sih. Harusnya kalau misalnya kita mau mikirin ekspor ataupun impor, ekspor ya berarti ya, luar negeri. Ya kita harus mikirin dari awal kayak produksinya, kita harus bikin produk sendiri, punya ciri khas sendiri. Kalau kita kan masih ngambil di orang, masih cari enak, cari aman, karena belum punya modal sebesar itu. Buat membuat produk atas nama sendiri gitu. Iya, kayak baratnya kalau ngambil di orang kan misalkan boleh satu lusin. Kalau kita produksi sendiri, kita kan beli bahan, terus juga biaya operasional ke karyawannya kan nambah juga. Kan beda kalau misalkan jaga toko kan mereka cuma diem. Diem. Kalau misalkan kerja kayak gitu kan beda lagi. Iya. Kayak nyablon, terus juga jahit, itu kan satu-satu semua, beda. Ya pengennya kayak gitu, pengen bikin branding sendiri, terus juga bisa dikenal masyarakat, punya ciri khas sendiri, pengennya kayak gitu mah, tapi belum bisa sampai sekarang. Apalagi pas covid itu distro kan turun semua ya, nggak cuma distro sih, hampir semuanya. Terus ketabrak juga sama thrifting. Sebenarnya saya nggak kepikiran juga buat usaha thrifting, tapi karena itu yang dibutuhkan apa ya, konsumen, jadinya ya masuk ke situ. Selagi ada peluang masuk lah. kalau itu sih Kak, pada awal perintisannya kan nama ininya brandnya belum dikenal. Itu kenalin ke masyarakat sekitarnya lewat kayak Ya promosinya gitu. Oh, promosinya. Kalau dulu masih dari mulut ke mulut. Jadi dulu itu apa ya? Saya itu suka di luar ya. Ya kayak senang main gitu. Termasuknya relasinya lumayan lah. Nah, iya. Dari SMP sampai SMA itu kan saya anak luar lah, jarang di rumah. Tapi semenjak itu ayah saya meninggal, jadi sering di rumah. Terus mikir gimana, oh ya saya punya relasi banyak, tinggal promosiin aja, bilang ke teman-teman, mas Mbak minta promosiin ya gitu. Nah itu dari situ, nanti kan dulu kan zamannya BBM tuh. Nah itu di apa sih yang broadcast ya, di broadcast kan langsung dapat kontak ribuan. Nggak usah pusing-pusing kalau dulu mah. Kalau sekarang emang harus iklan, berbayar, Facebook Ads, Instagram Ads. Terus juga cara promosi juga nggak sembarangan, harus soft selling, hard selling, ya, kayak gitu. Jadi sekarang pemasaran online-nya lewat apa? Kalau saat ini sih Instagram, paling WhatsApp, Shopee, kayak gitu sih. Live, kalau live paling di barang thrift-nya. Kalau di distro kurang untuk saat ini. Karena ketika barang thrift masuk ya nggak mau, ya ada segmen pasarnya sendiri ya. Cuma ketika emang barang thrift masuk itu imbasnya gede banget ke distro. Lebih berpeluang gitu loh ya. Iya, lebih peluangnya lebih besar. Tapi kan kata pemerintah ya nggak tahu, katanya ilegal. Iya.
Tapi kalau masih banyak di Indonesia ya udah jalanin aja. Itu sih kalau boleh tahu untuk sekarang keuntungannya bisa mencapai berapa ya? Kalau keuntungan mungkin saya nggak bisa itu ya mas, Rinci. nggak bisa omongin di sini gitu, nanti dikira saya sombong. Paling itu aja sih, omset Iya. omset per bulan sekitar 50-an. Ya satu lagi Kak, berikan dong maksudnya kata motivasi buat anak muda biar mereka juga sadar akan bisnis, usaha gitu, termotivasi dari seorang Kak Ferdian gitu. Motivasi dari saya sih buat kalian di luar sana yang mungkin masih suka main-main, main boleh, tapi kalau misalkan di zaman sekarang ini kalian nggak punya uang, nanti Betul. dianggap sepele sama orang lain gitu. Yang penting selalu konsisten, terus juga mau usaha, mau apa ya, cari ilmu yang lebih di luar sana banyak sekali yang mungkin Mampu bisa berdikari sendiri ya, gitu. memotivasi kalian. Dari pengusaha sukses di luar sana itu bisa jadi motivasi kalian buat jadi bikin usaha sendiri. Ya. Ya terima kasih Kak. Ya, karena cukup. Terima kasih. Oke. Terima kasih juga Terima mampir kasih. ke sini. Maaf banget ya mengganggu Nggak waktunya apa-apa. Kak.